Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Nuraini. Saya adalah staf dosen dari program studi Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi Sekolah Vokasi IPB. Pada saat ini, saya membuat video pembelajaran dengan tujuan untuk pengajuan sertifikasi dosen di tahun 2025. Saya mengampu mata kuliah dasar-dasar patisserie, dasar-dasar dekorasi hidangan, manajemen pelayanan makanan, penyelenggaraan makanan Indonesia, cipta loga dan diet, serta etika profesi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan terkait rencana pembelajaran mata kuliah dasar-dasar patisserie, mempelajari terkait konsep praktis dari dasar-dasar patisserie yang meliputi produk patisserie yang berasal dari adonan cair, adonan padat, serta keterampilan dalam memilih, mengolah, dan menyajikan produk patisserie berupa cake, jajanan pasar, cupes, serta roti. Capaian pembelajaran mata kuliah dasar-dasar patisserie itu yang pertama, mahasiswa mampu merencanakan, mengolah hidangan pastry, serta menyebutkan macam-macam bahan pembuat pastry serta mengetahui karakteristik bahan yang akan digunakan untuk membuat hidangan pastry. Yang kedua, itu adalah mahasiswa mampu memahami teori terkait pengolahan pastry meliputi definisi, ciri-ciri, sejarah pastry, serta macam-macam hidangan pastry yang akan diolah. Yang ketiga, mampu bekerja sama secara individu maupun bekerja sama dalam kelompok, serta efektif dalam melakukan pengolahan hidangan pastry sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang baik dan benar. Adapun capaian prodi yang dibebankan pada mata kuliah, yang pertama, mampu berperan sebagai manajer madya di industri jasa makanan seperti restoran, hotel, catering yang mampu mengelola, menyelenggarakan makanan sesuai dengan hasil analisis kondisi institusi. Capaian kedua itu adalah mampu menguasai konsep teoritis praktis tentang kulineri dasar, dasar-dasar patisserie, dasar-dasar dekorasi hidangan, serta pengolahan dan penyajian makanan Indonesia. CPL 3, mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif dalam sebuah kelompok kerja atau teamwork, baik dalam posisinya sebagai anggota dan atau sebagai pemimpin kelompok kerja, untuk menyelesaikan pekerjaan di bidang manajemen industri jasa makanan dan gizi, termasuk mendokumentasikan hasil pekerjaan dalam bentuk laporan tertulis. Adapun penilaian dalam proses pembelajaran ini, penilaian terdiri dari pembelajaran di laboratorium, itu berupa perencanaan, ada proses praktikum, pengolahan, dan pembuatan laporan. Untuk di perkuliahan itu nanti akan dinilai terkait proses keaktifan selama mengikuti proses pembelajaran, lalu yang berikutnya itu nanti ada tugas mandiri. Setelah saya mencoba untuk memaparkan terkait rencana pembelajaran untuk mata kuliah dasar-dasar patisserie, mari kita coba untuk mengikuti pemaparan materi yang saya pilih terkait cake di pertemuan ke-9. Selamat menyaksikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Minggu ini kita bertemu kembali. Kita sudah di pertemuan 9. Pada pertemuan kali ini Bu Ani akan membahas mengenai cake. Ya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Teman-teman semua di sini, Bu Ani yakin dalam keadaan sehat, matanya cerah. Ada yang dalam keadaan sakit? Ya, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Gitu. Baik. 50 menit ke depan Bu Ani akan menjelaskan ya macam-macam cake. Ya, apa sih yang dimaksud dengan cake? Mungkin di sini kalau kita bicara tentang cake sudah tidak asing ya, bahkan hampir setiap hari atau seminggu sekali atau seminggu 2 kali kalian pasti mengkonsumsi cake, ya kan? Betul ya? Nah,
bahan dasar ya dari tepung terigu, gula, telur, lemak. Lemak yang kita gunakan di sini bisa berasal dari lemak nabati atau yang kita kenal dengan margarin, dan lemak hewani atau yang kita kenal dengan mentega atau butter. Lalu teknik pengolahannya, untuk teknik pengolahan cake itu bisa kita lakukan proses memanggang, mengukus. Cake goreng saat ini memang jarang sekali kita temukan ya, biasanya dipanggang dan dikukus. Lalu cake memiliki tekstur yang ringan dan empuk. Kenapa seperti itu? Karena pada saat proses pembuatannya diawali dengan proses pemocokan. Apa yang dikocok terlebih dahulu? Proses pemocokan itu tergantung dari jenis cake yang akan kita gunakan. Bisa yang kita kocok pertama telur dengan gula. Lalu orang tua saya di rumah membuat cake dengan proses pemocokan mentega terlebih dahulu. Ya, kok bisa beda buahnya bikin cake-nya? Nah, nanti akan kita pelajari lebih dalam terkait macam-macam jenis cake. Pada intinya, ya, proses pembuatan cake itu tergantung dari jenis cake apa yang akan kita buat. Bahan yang digunakan dalam proses pembuatan cake itu terdiri dari bahan utama. Apa yang dimaksud dengan bahan utama? Bahan utama itu merupakan bahan yang wajib ada pada saat proses pembuatannya. Jadi kalau nggak ada salah satu bahan, cake-nya nggak akan jadi. Contohnya, ya, buat cake nggak pakai tepung, jadi nggak? Pasti nggak akan jadi. Ya, jadi tepung merupakan bahan utama proses pembuatan cake. Yang kedua, gula. Yang ketiga, telur. Yang keempat, lemak. Lemaknya itu sudah seperti yang saya jelaskan, bisa berupa margarin, bisa berupa mentega. Ya, Bu, nggak pakai margarin, nggak pakai mentega, tapi orang tua saya di rumah pakai santan. Santan termasuk dalam lemak nabati. Ya, ada juga yang menggunakan minyak. Pertama, klasifikasi cake itu Bu Ani bagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama ada chiffon cake. Nah, chiffon cake seperti apa? Kalau kita beli di toko-toko kue, chiffon cake itu memiliki tekstur yang lembut, ya, atau yang banyak dijual itu biasanya dengan memiliki rasa asam, pandan atau vanila. Lalu ada sponge cake. Sponge cake ini salah satu jenis cake yang bisa dijadikan dasar untuk pembuatan kue tart. Lalu yang ketiga butter cake. Kalau butter cake istilahnya butter cake. Butter cake berarti pada saat proses pembuatannya banyak menggunakan lemak. Lemaknya tadi ya bisa butter, bisa margarin, telur, ya. Lalu yang berikutnya ada Daniel's cake. Nah, ini kalau jenis produk cake, ya, teman-teman. Di sini ada hasil olahan dari cake. Yang pertama ada layer cake. Layer itu berarti dilapis. Cake yang sudah kita buat, kita iris tipis, kita beli lapisan. Lapisannya berupa apa? Lapisannya berupa krim, ya, boleh, ya, ataupun buah-buahan. Lalu ada birthday cake, ya, cake untuk event tertentu seperti ulang tahun. Nah, untuk tema, untuk warna dan sebagainya, aksesoris disesuaikan dengan ulang tahun untuk siapa, ulang tahun untuk siapa. Jadi jangan sampai nanti teman-teman semua di sini ketika membuat birthday cake untuk nenek, ya, untuk neneknya misalnya. Hasil olahan dari cake yang pertama ada layer cake. Layer itu berarti dilapis. Cake yang sudah kita buat, kita iris tipis, kita beli lapisan. Lapisannya berupa apa? Lapisannya berupa krim, ya, boleh, ya, ataupun buah-buahan. Lalu ada birthday cake, ya, cake untuk event tertentu seperti ulang tahun. Nah, untuk tema, untuk warna dan sebagainya, aksesoris disesuaikan dengan ulang tahun untuk siapa, ulang tahun untuk berapa. Jadi jangan sampai nanti teman-teman semua di sini ketika membuat birthday cake untuk nenek, ya, untuk neneknya misalnya, untuk neneknya menggunakan warna
special cake. Apa sih yang dimaksud dengan special cake? Special cake itu adalah jenis cake yang untuk event tertentu seperti gongsi pacar, kelulusan, Idul Fitri, Natal, dan lain sebagainya. Ini perbedaan chiffon cake. Ya, kita ngomongkan ada 3 kelompok sifat cake, ada sponge cake, chiffon cake, dan pound cake. Lalu chiffon cake daya tahannya lebih lama, ya. Kalau pound cake bisa lebih lama lagi. Kelembutan, sponge cake cukup lembut, chiffon cake lebih lembut, kalau pound cake dia kurang lembut. Nah, ini bahan pertama. Ya, bahan pertama, buahnya akan memperolehkan tepung terigu, gula, telur, dan lemak. Bahan tambahannya bisa berupa susu. Tadi ya, susunya susu apa? Susu bubuk. Susu bubuknya yang apa? Buahnya yang skim atau yang full cream, ya, itu bisa kita gunakan. Lalu ada garam sedikit untuk pemberuan rasa. Air di sini maksudnya buahnya pakai air, ya. Nah, ini untuk bisa berupa kalau cake kukus misalnya ya, berupa bolu kukus, kita bisa menggunakan Sprite, ya. Sama satu lagi coklat, ada baking powder, emulsifier, ya, buah-buahan serta rempah. Proses pengolahan ini, cake bisa dilakukan dengan proses pemanggangan, ya, dengan bahan yang digunakan bisa tepung terigu, gula, telur, dan lemak. Adapun bahan tambahannya bisa berupa garam, bahan pengembang, kuning, susu, dan bahan penambah atau peningkat aroma seperti vanili, ya, ataupun bahan tambahan lainnya. Nah, baik, di sini tadi seperti yang sudah boleh dijelaskan terkait macam-macam jenis cake yang sudah kita pelajari. Apakah ada yang masih kurang paham? Ada yang mau bertanya? Silakan. Perbedaan antara chiffon cake dengan sponge cake itu apa ya? Baik, Boni akan mencoba menjawab pertanyaan dari Nafila ya. Perbedaan antara chiffon dan sponge cake. Ini sangat mudah sekali untuk kita bandingkan. Seperti apa? Yang pertama, tadi kan sudah dijelaskan ya sama Bu Ani perbedaan dari ketiga jenis cake yang banyak kita jumpai. Chiffon itu memiliki tekstur yang sangat lembut, ringan, rasanya gurih. Ya, karena dia pada saat proses pembuatan chiffon itu menggunakan santan fil, ya, gitu. Jadi penambahan santan. Lalu yang kedua, kalau sponge cake makanya dijadikan sebagai base tart cake, gitu ya. Jadi untuk kue tart, ya, untuk kue tart. Nah, memiliki tekstur yang agak sedikit kasar walaupun dia ringan. Ya, jadi biasanya kalau kita makan sponge cake tidak bisa kita makan tanpa krim. Apa yang sudah Bu Adi jelaskan? Apakah ada yang masih kurang jelas, Nabila? Baik, sudah dapat dipahami semua. Sudah dapat dipahami ya, alhamdulillah. Jadi kita di sini sudah bisa secara jelas ya perbedaan antara chiffon cake dan sponge cake. Walaupun ya terlihat kasat mata itu memang tidak terlihat perbedaan yang sangat signifikan. Mana chiffon cake, mana sponge cake, ya. Alhamdulillah. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan kembali? Ya, baik, silakan Rian. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan macam-macam cake dan cara pembuatan dan sebagainya, itu secara general aja penyebab, salah satu penyebab cake gagal itu apa ya? Nah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Buat cake itu memang gampang-gampang sulit. Ya, nah tidak jarang ketika kita membuat cake, ya, ada yang ambles, ada yang terlalu mengembang, gitu ya. Nah, apa sih yang menyebabkan proses pembuatan cake itu gagal? Sekarang sebelum bukan menjawab pertanyaan demikian, Bu Ani mau tanya dulu kepada kalian. Kalau yang menurut kalian ini cake gagal itu indikatornya apa? Bantah. Bantah itu dalam artian teksturnya keras. Lalu yang kedua, overmix dapat menyebabkan penurunan. Lalu dari yang ketiga, cake gagal nih. Cake yang gagal itu indikatornya apa? Bantah,
tekstur, terus volume, ya, terlalu opening, terlalu kurang macam. Yang ketiga, warna. Warna dipengaruhi oleh faktor pemanggaran. Sekarang ini mau, jadi kalian sudah paham ya? Kalau sekarang mau kembali. Baik, pertanyaannya banyak mencoba menjawab pertanyaan tadi baik sekali ya. Bu, bagaimana sih biar cake tidak bantah ya? Yang pertama, kita harus mempersiapkan tadi apa? Persiapan bahannya. Kita harus memang betul-betul mempersiapkan bahan yang betul-betul memiliki kualitas baik. Ya, tepung terigu jangan yang sudah lama proses penyimpanannya. Pasti nanti akan menimbulkan aroma bau telur. Ya, telur juga memang harus betul-betul segar. Jangan telurnya yang sudah disimpan dalam jangka waktu yang lama. Kualitas telur akan menurun. Dapat ditandai dengan apa? Ya, misalnya ya, cairan bagian putihnya sudah encer, kuning telurnya sudah pecah. Ya, itu jangan kita pilih. Kita memang harus betul-betul memilih telur yang segar. Pemilihan bahan. Setelah pemilihan bahan, itu yang berikutnya adalah pengocokan. Betul sekali. Untuk pengocokan itu ada dua. Yang pertama, misalnya kita urutkan tadi telur dengan gula ataupun pengocokan lemak terlebih dahulu. Yang ketiga, all-in method. Kalau all-in method berarti semua bahan kita gabungkan menjadi satu. Yang harus diperhatikan pada saat pengocokan jangan terlalu lama atau yang kita kenal dengan over mix. Jangan terlalu sebentar. Kalau terlalu sebentar belum terbentuk adonan yang tepat. Ya, setelah pengocokan sampai kaku putih mengembang sampai dia betul-betul membentuk krim. Yang harus diingat, penambahan TBM atau emulsifier jangan dilakukan dari awal 5 menit setelah dilakukan pengocokan pertama. Dikocok terlebih dahulu, baru kita masukkan emulsifier. Jadi jangan dari awal karena nanti tidak akan berdampak yang signifikan untuk proses pengadikannya. Yang berikutnya itu adalah setelah dikocok, kaku putih dan mengembang, proses pencampuran antara adonan, tepung dan margarin yang kita lelehkan. Itu ya, jadi harus sinergi, gantian, jangan tepung semua diaduk ya, margarin terakhir ya. Jadi harus berselang-seling dan pengadukannya dilakukan dengan cara melipat. Jangan kalian putar-putar, aduk secara asal-asalan gitu. Jadi harus melipat. Untuk memberikan apa? Aerasi pada adonan sehingga adonannya bisa mengembang. Setelah itu, yang ketiga, biar kuenya tidak bantah ya atau gagal, pastikan oven sudah panas 180 seperti yang tadi Ibu Ani jelaskan ya. Di setting dulu suhunya, baru kita panggang selama kurang lebih 25 sampai 30 menit. Setelah itu baru kita keluarkan, jangan langsung dibalik. Dari cetakan kita biarkan dulu sampai dingin. Setelah itu baru kita keluarkan dari cetakan. Kalau misalnya kalian mengikuti apa tadi yang disampaikan, insya Allah cake kalian juga tidak akan gagal. Baik, alhamdulillah dari hasil pembelajaran hari ini ya, mulai dari Bu Ani menjelaskan terkait definisi cake, macam-macam cake, ya, pengolahan, alat dan bahan, sampai tadi diakhiri dengan diskusi kalian dalam bentuk tim kecil, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian, terutama nanti ketika kalian aplikasikan di dunia industri.
Baik, alhamdulillah dari hasil pembelajaran hari ini ya, mulai dari Bu Ani menjelaskan terkait definisi cake, macam-macam cake, ya, pengolahan, alat dan bahan, sampai tadi diakhiri dengan diskusi kalian dalam bentuk tim kecil, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian, terutama nanti ketika kalian aplikasikan di dunia industri. Ya. Bu Ani harapkan kita ketemu lagi di minggu depan dalam keadaan sehat. Ya, Ibu Ani akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu